got so far, but in the end. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisan yafqahu qawli amma ba'du. Kaifahalukum teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan, dijauhkan segala bencana dan mara bahaya, dan selalu bahagia di setiap saat. Amin ya Allah rabbal alamin. Tak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hidup hingga saat ini. Dan tak lupa kita hadiahkan salawat kepada junjungan kita Habibana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, kepada kita selaku umatnya. Semoga kita dapat berkumpul di yaumul kiamah nanti bersama ulama-ulama, bersama rekan-rekan kita semua yang insya Allah kita akan berada di tempat yang nyaman tentunya di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sesuai dengan judul teman-teman, bahwasanya kali ini saya akan memberikan pembahasan sedikit mengenai salah satu Quran, ayat yang ada di dalam Al-Quran. Pembahasannya yaitu tafsiran dari Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Nah, mungkin apa saja sih pembahasannya? Yuk kita simak berikut ini. Surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya ayat tersebut itu salah satu dari ayat syifa atau ayat penyembuh. Ayat bisa dibilang ayat salah satu ayat ruqyah juga ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, mengenai ringkasannya, bahwasanya Al-Hasyr ayat 21 itu tuh menceritakan mengenai fungsi Quran itu seperti apa. Lau anzalna hadzal Quran, itu fungsi Quran itu seperti apa, tujuan Quran itu seperti apa. Apabila diturunkan bukan kepada manusia, itu akan mengakibatkan bencana yang dahsyatnya itu seperti apa. Itu ayat 21. Nah, bagaimana ayat 22 sampai 24? Dalam Al-Hasyr 22 sampai 24 itu menceritakan tentang akidah tauhid kita kepada Allah. Itu menceritakan asma-asma Allah, kemudian kebesaran dan keesaan Allah tuh. Nah, di situ ada. Dan
ayat yang paling banyak yang membicarakan tentang Asmaul Husna di antara ayat-ayat Quran yang lainnya. Jadi ringkasannya teman-teman bahwasanya ayat 21 itu menjelaskan mengenai fungsi Quran itu seperti apa. Lau anzalna hadzal Quran. Fungsi Quran itu seperti apa? Tujuan Quran itu seperti apa? Apabila ada diturunkan kepada bukan manusia, maka akan ada mengakibatkan sesuatu yang dahsyat, bencana yang dahsyat. Itu ayat 21. Nah, bagaimana ayat 22, 23, 24 yaitu menjelaskan mengenai akidah kita, kemudian asma-asma Allah, ya kan, mengenai nama-nama yang baik bagi Allah gitu. Nah, sebelum kita ke pembahasan tafsirannya, alangkah baiknya kita mengetahui asbabun nuzul dari surat ini diturunkan itu seperti apa. Nah, jadi saya akan menyampaikan asbabun nuzul surat ini itu diturunkan itu seperti apa. Nah, surat Al-Hasyr ini diturunkan itu ketika bertepatan peristiwanya Nabi Muhammad SAW dengan kelompok Nadir gitu, Bani Nadir. Itu terjadi ketika awal tahun keempat Hijriah. Nah, ceritanya tuh begini teman-teman. Nah, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, nah kemudian ingin mendatangi Bani Nadir gitu, ingin melakukan perjanjian untuk tidak saling bermusuhan. Nah, Rasul pun setuju dengan akan hal itu tuh. Nah, ketika perang Badar selesai, umat muslim berhasil memenangkan perang tersebut. Nah, berhasil memenangkan dari pasukan kaum kafir musyrik pada saat itu. Nah, Bani Nadir pun berkata gitu, sungguh demi Allah, ia adalah nabi yang kita jumpai keterangannya di dalam kitab Taurat, dan mereka pun tidak menolak sedikit pun. Nah, tetapi ketika umat muslim Rasulullah SAW kalah di perang Uhud pada saat itu, maka Bani Nadir ini itu memutuskan perjanjian tersebut dan menyatakan permusuhan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pun mengusir mereka dari kota Madinah. Mungkin segitu asbabun nuzul dari surat. Di sini kita masuk ke pembahasan tafsirannya. Jadi saya mengambil rujukan dari tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukannya. Itu langsung saja. Jadi di dalam kitab ini dipaparkan bahwasanya dalam firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara Al-Qur'an dan menjelaskan kedudukannya yang tinggi. Karena itu sebagiannya seluruh hati manusia itu tunduk kepadanya dan terpecah belah mendengarnya. Karena di dalamnya terdapat janji yang benar dan ancaman yang keras. Seperti yang diutarakan di dalam ayatnya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aita wa khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Yakni jika gunung yang perkasa dan keras, seandainya ia memahami makna Al-Qur'an ini lalu menerungkannya, niscaya ia akan tunduk terpecah belah karena rasa takut kepada Allah. Lalu bagaimana patut bagi kita semua selaku umat manusia bila hati kita itu tidak bersikap lunak gitu, tidak mau bersikap tunduk dan patuh karena rasa takut kepada Allah, padahal kita dapat memahami perintah Allah dan menurunkan menurunkan setiap firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dengan demikian Allah SWT memerintahkan umat manusia jika turun Al-Qur'an kepada mereka supaya mereka itu mengambil rasa takut yang mendalam lagi penuh ketundukan. Nah, jadi teman-teman, jadi ada hadis yaitu mutawatir itu mengatakan bahwasanya ketika bahwa Rasulullah SAW dibuatkan sebuah mimbar. Jadi sebelumnya itu ketika berkhutbah, beliau itu berdiri di sisi batang pohon kurma yang ada di dalam masjid. Nah, kan kalau zaman dulu kan itu masjid itu sebagai tiang penyangganya itu adalah pohon kurma itu ya.
Jadi tatkala mimbar itu pertama kali dipasang, datanglah beliau untuk berkhutbah, lalu melewati batang pohon kurma itu, tiang yang penyangga buat masjid itu kan. Itu menuju mimbar. Nah, pada saat itu batang pohon itu kurma itu merintih seperti rintihan anak kecil gitu, menangis dan berhenti setelah mendengarkan zikir dan wahyu di sisinya gitu. Nah, jadi menurut sebagian riwayat hadis juga, Syekh Hasan Al-Basri berkata, setelah mengutip hadis ini, maka kalian lebih berhak untuk merindukan Rasulullah daripada batang kurma ini. Nah, jadi demikian pula air suci ini, seandainya gunung-gunung yang tuli itu mendengar dan memahami firman Allah Ta'ala, pasti akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita selaku umat manusia? Padahal kita itu telah mendengar dan memahami firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentunya. Nah, selanjutnya itu dalam ayat selanjutnya itu, wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tidak ada ilah yang hak yang selain dia sembah kecuali Allah. Karena itu tidak ada Rabb melainkan hanya dia semata, dan tidak ada sembahan bagi semesta alam kecuali Allah. Nah, segala sembahan selain dari Allah adalah batil, dan bahwasanya dia maha mengetahui segala yang gaib dan yang tampak. Artinya gini teman-teman, dia mengetahui seluruh ciptaannya, ini baik yang nampak ataupun yang tidak sekalipun gitu. Tidak ada sesuatu pun yang sembunyi dari Allah, baik di muka bumi ataupun di langit, kecil maupun besar. Bahkan semut kecil yang berada di kegelapan pun Allah tahu itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dalam penggalan selanjutnya itu Rahmanur Rahim. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini itu dikemukakan bahwasanya di awal surat Al-Fatihah itu ya, penafsiran ayat ini telah dikemukakan oleh di awal surat Al-Fatihah. Artinya Allah adalah Rob yang mempunyai sifat rahmat yang sangat luas dan mencakup seluruh makhluk gitu. Jadi Allah itu yang maha pemurah itu di dunia itu dan di dunia dan akhirat gitu. Juga maha penyayang di kedua alam tersebut. Allah telah berfirman, warahmatil wasi'atu kulli syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, gitu. Kemudian penggalan selanjutnya itu wallahu lazi la ilaha illahu mulk. Dialah Allah yang tidak ada yang selain Allah sembah, tidak ada selain dia sembah kecuali Allah gitu. Raja, mulk, yakni yang menguasai segala sesuatu, yang mengendalikan semuanya tanpa ada rintangan dan halangan. Dan penggalan selanjutnya Al-Qudus. Nah, dalam kitab tafsir ini itu Al-Qudus itu berarti yang maha suci. Wahb bin Muhaibin mengatakan bahwasanya yakni At-Tahir, Kudus itu sama seperti At-Tahir, maha bersih. Nah, Mujahid dan Qatadah juga mengemukakan bahwasanya Al-Mubarak juga termasuk, yaitu maha suci juga. Nah, di Ibnu Jurayj mengatakan bahwasanya disucikan oleh para malaikat yang mulia. Ya, itu As-Salam yang maha sejahtera, yakni selamat dari segala macam aib dan kekurangan karena kesempurnaannya dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Itu selanjutnya itu penggalan selanjutnya itu Al-Mu'min. Nah, yang artinya itu yang mengaruniakan keamanan. Nah, ada hak menuturkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya memberikan rasa aman kepada makhluknya, bahwa Allah itu tidak menzalimi mereka. Nah, Qatadah mengatakan juga Allah mengaruniakan rasa aman melalui firman-Nya bahwa dia adalah benar. Ibnu Zaid mengatakan yakni membenarkan hamba-hambanya yang beriman dalam keadaan mereka kepadanya. Nah, jadi seperti halnya gini teman-teman. Ada di dalam Quran bahwasanya Allah berfirman,
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah menurunkan minal Qur'an dari Quran itu ma huwa syifa, sebagai, kalau bahasa maknanya syifa itu obat, tetapi kalau dibaca ada tafsirannya, syifa di sini adalah solusi. Nah, solusi dari setiap permasalahan yang ada. Jadi apabila kita memiliki permasalahan atau masalah yang kita hadapi, kemudian susah untuk dibereskan, nah, kembali lagi kita kepada Quran. Quranlah tempat kita untuk membereskan segala sesuatu yang masalah kita hadapi gitu. Jadi solusi setiap permasalahan yang ada di kehidupan kita itu ya Al-Qur'an ada di solusinya gitu. Gitu teman-teman. Nah, lanjut itu yaitu selanjutnya itu muhaimin, yang artinya maha memelihara. Ibnu Abbas dan beberapa ulama mengatakan bahwasanya muhaimin itu yaitu yang memantau seluruh amal perbuatan makhluknya. Artinya dia mengawasi mereka sebagaimana firman-Nya, "Wallahu ala kulli syai'in syahid." Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Dalam Quran surah Buruj itu ayat 9 masalah. Nah, selanjutnya itu Aziz. Nah, Aziz yang berarti maha perkasa. Nah, di dalam Ibnu Katsir ini bahwasanya Al-Aziz itu atas segala sesuatu tuh dengan menguasai dan mendudukannya. Karenanya dia tidak dapat dicapai oleh siapapun karena keperkasaan, keagungan, kemuliaan dan kebesarannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Al-Jabbar Mutakabbir, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, yakni tidak patut kebesaran itu kecuali baginya, dan tidak ada keagungan kecuali karena keagungannya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, keagungan adalah kain kebesaranku, dan kebesaran atau kesombongan adalah keselendangku. Barang siapa yang melepaskan salah satu dari keduanya dari diriku, pasti aku akan mengazabnya. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke penggalan ayat selanjutnya, yaitu subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Itu menurut Qatadah itu Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Selanjutnya, wallahu khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang bentuk rupa. Al-Khaliq ya berarti menetapkan gitu. Sedangkan al-baru itu berarti melaksanakan dan melahirkan apa yang telah ditetapkan ke alam wujud. Nah, jadi tidak setiap yang menetapkan dan menyusunnya itu mampu untuk melaksanakan dan mewujudkan kecuali Allah, teman-teman. Jadi hanya Allah yang bisa menyusun melaksanakan dan mewujudkannya gitu. Sambil mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadi ya. Segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah yaitu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi ketika kita mampu untuk melaksanakan apa yang telah kita tetapkan gitu, sementara orang lain itu tidak mampu melaksanakan apa yang diinginkannya, dengan demikian bahwasanya teman-teman, kata kholik itu berarti menetapkan, sedangkan vario itu melaksanakan. Nah, seperti penggalan selanjutnya itu al-khaliqul bari'ul musawwir. Nah, jadi yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa itu Rob, yang jika menghendaki sesuatu maka dia cukup dengan hanya mengucapkan jadilah maka jadi, misalnya seperti itu, sesuai dengan bentuk yang dikehendakinya dan rupa yang diinginkannya gitu. Sebagaimana firman Allah, ayusaru masya rokiba. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Jadi dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Allah nyusun tubuhmu gitu. Nah, jadi oleh karena itu Allah menyebut al-musawwir itu yakni melaksanakan apa yang hendak diwujudkan menurut bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Nah, selanjutnya penggalan selanjutnya itu lahul asmaul husna. Ya, yang punya nama-nama yang baik. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ini itu disampaikan pada pembahasan sebelumnya itu pada surat Al-A'raf gitu. Dan
Ada hadis yang mengungkapkan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa dapat menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Dan Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil pula. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bahwasanya Asmaul Husna itu mempunyai 99 nama yang baik gitu. 100 kurang 1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu penggalan ayat selanjutnya itu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana firman-Nya pula wa inna ma syaa illa yusabbihu bihamdi, ya. Sungguhnya tidak ada sesuatu yang melainkan bertasbih dan dengan memujinya gitu. Dan selanjutnya wa huwal aziz, dan dialah yang maha perkasa. Jadi artinya itu tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkannya gitu. Jadi tidak ada satupun orang atau makhluk yang bisa mengalahkan atau melawan Allah Subhanahu wa taala karena saking perkasanya Allah gitu. Lalu selanjutnya Al-Hakim, bijaksana, yakni dalam syariat dan ketetapannya. Pasti Allah tuh menyusun skenario yang sangat baik untuk makhluknya gitu. Jadi ya Allah tuh nggak salah-salan apa yang dipengenkan langsung jadi, enggak. Jadi disusun dulu, ditetapkan apa yang dikehendakinya gitu. Ya, mungkin segitu saja pembahasan tafsiran dari saya dengan rujukan kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya, umumnya kalian semua. Dan mudah-mudahan kedepannya kita selalu dipermudah oleh Allah dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit maupun mara bahaya. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wal hadi ila sabil haq. Ila liqa wa salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.